tadi rapat menyikapi dinamika terkait beberapa permasalahan dalam diskusi dalam rapat tersebut. Sudah ada beberapa kursi, ada beberapa hal yang dibahas dan ada beberapa hal yang disampaikan. Karena di dalam KPPD itu ketuanya adalah sekretariat daerah, maka Pak Sekda menyampaikan hasil rapat. Nanti saya membantu beberapa pertanyaan karena hadir 4 dari Bapak yang tidak. Itu saja dari saya. Silakan Pak Sekda menyampaikan beberapa hasil dari rapat yang tidak. Terima kasih Pak Bajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita tim KP3 yang dibentuk oleh Bapak Bupati dan Sekda Bupati mengadakan rapat, di mana rapat ini yang pertama kita mengevaluasi tugas-tugas kita pada pelaksanaan di tahun 2022, dan juga yang kedua kita dalam rangka untuk persiapan melakukan pengawasan di tahun 2023. Tadi kita sempat membahas secara komprehensif kaitannya dengan persoalan pupuk, di mana memang pupuk ini secara aturan itu sudah ada kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat, dan ini pun juga tidak terlepas pelaksanaan di lapangan budaya masyarakat, di mana masyarakat kita di situ Bogor secara umum lebih suka menggunakan pupuk Koreanya daripada pupuk yang lain. Padahal kalau kita mengacu kepada ketentuan teknis pertanian bahwa penggunaan pupuk berimbang yang dianjurkan, di mana 2,5 itu untuk pupuk Korea dan 1,5 itu untuk Ponska, ini ditaati. Ini juga sebetulnya bisa menekan persoalan-persoalan yang timbul ke depan. Oleh karena itu tadi juga dirumuskan untuk instansi teknis kita di lingkungan pemerintah Kabupaten Situbondo tentunya akan melakukan upaya-upaya sosialisasi, upaya-upaya dalam rangka untuk pemberian pemahaman keilmuan tentang pertanian, sehingga mereka pun juga bisa menggunakan pupuk berimbang ke depan. Kemudian yang kedua juga tadi kita diskusi tentang solusi-solusi ke depan terkait dengan jumlah kuota yang terbatas, sehingga di sini pun juga ada alternatif lain yang tentunya akan kita rekomendasikan untuk menjadi sebuah kebijakan, yaitu penggunaan pupuk organik. Di mana penggunaan pupuk organik ini untuk pertanian-pertanian yang sudah katakanlah menerapkan secara penuh menggunakan organik, dia ternyata bisa mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia, sehingga ini pun juga tentunya ke depan akan dibudayakan, sehingga ini pun juga sebagai salah satu solusi dalam rangka untuk mengurangi kelangkaan pupuk di tempat kita ini. Kemudian yang ketiga terkait dengan tugas-tugas dari KP3, di mana kita selama tahun 2023 ini menerima pengaduan, tahun 2022 kita menerima pengaduan penyampaian permasalahan dari masyarakat di 17 kecamatan yang kita petakan. Ternyata permasalahan-permasalahan itu ya ada 5 hal, yaitu yang pertama, laporan dari masyarakat atau petani bahwa terindikasi adanya kios yang menjual di atas KIT. Ini rata-rata pengaduan menyampaikan bahwa ada dugaan dari kios-kios yang diberikan izin untuk menyalurkan atau mendiskusikan
pupuk ini ternyata menjualnya dengan di atas HIT atau harga eceran tertinggi. Kemudian yang kedua, laporan dari masyarakat bahwa disinyalir penjual pupuk itu dijual ke luar kecamatan. Padahal situ kalau mengacu pada aturannya, maka itu sudah terzonasi. Sehingga dengan demikian ketika menjual di luar zona yang sudah ditentukan, ini adalah merupakan sebuah pelanggaran. Kemudian yang ketiga, permasalahan yang dilaporkan oleh masyarakat, yaitu laporan dari petani atau masyarakat tentang dugaan penjualan pupuk di luar kios resmi. Jadi kios resmi atau tidak itu bisa dilihat dari izinnya. Ketika kios itu tidak memiliki izin, kemudian menjual pupuk bersubsidi, berarti dia menjual pupuk yang berasal dari kios yang tidak resmi. Kemudian yang keempat, laporan petani dan masyarakat yang merasa sulit untuk mendapatkan pupuk bersubsidi walaupun sudah terdaftar di RPKK. Nah, logikanya mestinya ketika dia sudah terdaftar di RPKK, dia mendapatkan jatah pupuk, sehingga jatah pupuk yang tersedia, ya, ini tentunya bisa diambil. Tetapi ternyata ini diduga ada kaitannya juga dengan persoalan-persoalan yang muncul baik untuk penjualan di luar kios resmi maupun juga adanya dugaan penjualan pupuk ke luar kecamatan, sehingga terjadilah dugaan persoalan yang berkaitan. Kemudian yang kelima, adanya laporan dari masyarakat bahwa ada beberapa kios yang diduga menjual pupuk bersubsidi di luar petani binaan atau POKTA. Jadi sebetulnya pupuk itu sebagaimana yang tercantum dalam RPKK itu untuk petani binaan yang tergabung dalam POKTA. Tetapi ternyata di luar itu, ternyata petani itu juga yang di luar POKTA itu mendapatkan jatah itu. Nah, sehingga ini pun juga merupakan dugaan pelanggaran. Nah, atas permasalahan tadi yang secara umum di semua wilayah di tempat kita di Kabupaten Situbondo, ini kita dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut, yaitu tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh tim KP3, ya, di mana kita di Kabupaten Situbondo ini memiliki 220 kios yang diberikan izin. Kemudian kita dari KP3 tidak seluruhnya memang sebanyak 220 itu dikunjungi atau dimonet, tetapi kita melakukan sampling di mana kita mengunjungi sebanyak 45 kios dengan rincian 42 kios itu kios pengecer, kemudian yang kedua 3 distributor. Dari kunjungan itu, dari hasil monitoring dan evaluasi itu, ini ternyata ya kita melakukan upaya-upaya langkah-langkah represif secara administratif. Ya. Jadi terhadap dugaan-dugaan tadi ini ternyata terbukti adanya beberapa pelanggaran, ya, di mana kita mengeluarkan satu surat perintah SP1 dan SP2 sebanyak 18 kios. Jadi surat peringatan, ya, surat peringatan 1 dan surat peringatan 2 yaitu sebanyak 18 kios. Jadi atas dugaan yang disampaikan oleh petani atau masyarakat tersebut, setelah didalami, setelah tim KP3 turun ke lapangan dan melakukan penelahan terhadap kondisi yang ada di kios itu, ternyata ini terbukti ada dugaan-dugaan pelanggaran tersebut, sehingga tim KP3 mengeluarkan surat peringatan 1 dan surat peringatan 2 untuk 18 kios. Nah, selanjutnya tim KP3 pun juga sudah mengeluarkan surat peringatan 3 dan
mencakup izin, yaitu untuk 4 kios. Ya. Nah, jadi setelah SP1 tidak dihiraukan, SP2 juga tidak dihiraukan, SP3 juga tidak. Nah, kita sesuai dengan peraturan perundang-undangan melakukan upaya yang lebih tegas sehingga izin kios tersebut dicabut. Adapun beberapa kios yang kita dengan terpaksa memberikan pencabutan terhadap izinnya, yang pertama saya sampaikan yaitu kios sarana sukses Desa Kandang, Kecamatan Kapungan. Kemudian yang kedua, kios UD Rika, Desa Kandang, Kecamatan Kapungan. Kemudian yang ketiga, kios Toko Tenang, kios Toko Tenang Jaya, Desa Ketowan, Kecamatan Arjasa. Dan yang keempat, desa atau kios Kartika Jaya, Desa Wonokoyo, Kecamatan Kapungan. Nah, inilah beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh tim KP3 setelah melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana tugas yang diberikan kepada tim, dan tentunya apa yang kami sampaikan ini adalah merupakan hasil kita melakukan monet ke lapangan. Saya kira ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan informasi ini bisa menjadi informasi kepada masyarakat bahwa kami di tim KP3 sudah melakukan upaya yang maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada apa bertanya? Belum ada bertanya. Oh ada. Kalau nggak ada, jurnalis. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eki dari Warga 2012. Tadi Pak Sekda menyampaikan beberapa persoalan yang terjadi di beberapa daerah ini kesannya terlalu sempit kalau saya melihat. Padahal faktanya kelangkaan pupuk yang terjadi di situ itu menyeluruh. Tetapi kesannya tadi terlihat spesifik, khusus daerah-daerah tertentu. Padahal setiap musim awal tanam, petani itu selalu kebingungan untuk melakukan pupuk bersubsidi. Ini jelas yang sering terjadi di Situbondo seperti itu. Yang kedua, pada masyarakat petani di Situbondo tidak hanya mengandalkan pupuk bersubsidi boleh saja, melainkan ada pupuk cair yang selalu dimanfaatkan oleh petani. Ini banyak, tapi faktanya pupuk langka gitu. Ini juga aneh, sehingga ini perlu mungkin tim KP3 perlu mencari apa persoalan yang terjadi, sehingga selalu di musim awal tanam petani selalu dibingungkan oleh kelangkaan pupuk. Ini yang perlu kita carikan solusi juga untuk mencari persoalan-persoalan yang gampang. Yang kedua, dari 4 kios yang sudah disanksi atau dicabut izinnya, ini kasusnya seperti apa? Kami belum paham tadi. Mungkin Pak Sekda bisa menjelaskan apakah mereka terbukti menjual pupuk atau hanya menjual melebihi HET. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Memang benar persoalan-persoalan yang timbul di lapangan itu sangat banyak, Pak. Tetapi kami di tim punya metode kerja di mana persoalan-persoalan itu kita petakan, lalu kita spesifikasikan, sehingga muncullah 5 persoalan inti yang terjadi di lapangan yang saya sampaikan tadi. Sehingga dengan pemetaan begitu kita lebih mudah untuk memulai
sekaligus juga untuk melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu sesuai dengan aturan sehingga bisa menyelesaikan persoalan yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, memang benar bahwa penggunaan pupuk di lapangan ini bukan hanya pupuk kimia saja, tetapi juga ada pupuk cair, ada pupuk organik. Hanya saja memang penggunaan pupuk organik maupun juga cair ini memang masih belum memudaya, dan orang bilang pupuk itu ya Korea Pak. Jadi bukan apa istilahnya, bukan Polsa atau SP3 ya atau pupuk yang lain, tetapi orang pupuk ya itu karena kebiasaan, karena suatu budaya yang saya sebutkan tadi, sehingga dalam hal ini tentunya ini juga menjadi bagian konsentrasi kami di pemerintah Kabupaten Situbondo melalui dinas teknisnya tadi juga direkomendasikan agar ke depan bisa memberikan sosialisasi yang tepat kepada masyarakat, sehingga penggunaan pupuk berimbang ini juga bisa dibudayakan. Kemudian juga menggunakan alternatif pupuk lain selain pupuk kimia ini juga perlu didorong. Bahkan tidak menutup kemungkinan kita tim merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk dari APBD mengkontribusikan kepada katakanlah penyediaan pupuk ini, sehingga itu juga menjadi salah satu solusi dalam rangka untuk memecahkan kelangkaan pupuk yang ada. Karena memang sesuai dengan aturan saya sebutkan tadi, pupuk kimia yang bersubsidi ini jumlahnya terbatas atau kuotanya terbatas sesuai dengan KPKK yang diajukan. Kemudian yang terakhir yang terkait dengan apa sih kesalahan dari masing-masing kios tadi yang dicabut izinnya ya, atau dengan kata lain ditutup ya, bahasa masyarakat, tapi bahasa hukumnya sebenarnya izinnya dicabut sehingga dia tidak bisa operasi Pak. Sehingga lebih gampangnya kita membahasakannya dengan menutup kios ya. Nah, ini sudah ada data-data dan ini nanti disampaikan oleh Pak Kepala Dinas Pertanian selaku sekretaris di KP3, sehingga ada penjelasan lebih detail karena ini menyangkut data-data masing-masing kios dan tempat serta jenis pelanggaran yang dilanggar oleh usaha tersebut. Monggo silakan Pak Kas. Ya, terima kasih Mas Yuda. Penutupan melalui tahapan-tahapan yang tadi disampaikan, SP1, SP2, kemudian SP3. Begitu tidak ada perubahan, akhirnya kami penutupan dicabut. Rata-rata ini hampir semua kios menjual pupuk di atas harga eceran tertinggi, baik pupuk Korea maupun pupuk NPK. Kemudian ada beberapa kios yang menjual pupuk di luar petani RDKK, yang tidak tergantung tetapi menjual tentu dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian pelayanan kepada petani RDKK ini kurang bagus, sehingga banyak petani yang dilayani oleh kios tersebut terlalu kurang pelayanan, kurang prima, kurang bagus. Banyak petani yang akhirnya menolak tidak mau lagi di kios tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, nama saya Iwan dari Perjuangan atau Rada Situbondo. Saya langsung saja kepada bagaimana saat beberapa hari yang lalu Bapak Bupati itu berstatement secara langsung bahwasannya beliau tidak segan-segan untuk mencabut izin distributor ataupun pihak kios apabila ditemukan secara fakta di lapangan melakukan penyelewengan. Kriteria seperti apa penyelewengan itu? Buat saya, kalau ketika Bupati menyatakan mencabut izin, berarti semua nomenklatur itu menjadi tindakan Bupati untuk benar-benar mencabut izin yang disampaikan beliau beberapa hari yang lalu. Pertanyaannya adalah KP3 bagaimana menerjemahkan kalimat dari Bapak Bupati ini ketika tadi disampaikan bahwasanya
harus ada SP1, SP2, SP3 baru ada tindakan keras. Tetapi saya juga mengetahui di lapangan beberapa kali kios yang sudah melakukan pelanggaran berat, bahkan itu masih ada pengembalian dan ada kata maaf itu semoga tidak mengulangi kembali. Akhirnya kios yang bersangkutan masih bisa beroperasi, padahal kan fakta kesalahannya sudah sangat fatal. Nah, pertanyaan saya kembali ke tadi, bagaimana komitmen statement yang disampaikan Bapak Bupati itu, apakah benar-benar direalisasikan langsung penutupan atau masih tetap sesuai dengan prosedur tahap step by step itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih bahwa apa yang disampaikan Bapak Bupati itu adalah merupakan bagian dari kesungguhan beliau. Pemerintah daerah hadir untuk menyelesaikan persoalan yang ada, tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kami di tim KP3 tentunya menjabarkan apa yang menjadi perintah beliau, karena KP3 ini dibentuk oleh Bupati dengan SK Bupati. Dan tentunya pedoman kerja kami juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam hal ini kita mengacu kepada Permendag tahun 2013. Ya, nanti tahun 2023 ini sudah ada Permendag baru, Permendag nomor 4 tahun 2023. Nah, tetapi yang tahun 2022 kita tetap mengacu kepada Permendag tahun 2013, di mana setiap pelanggaran itu di dalam, dan di situ juga bila mana ada bukti yang cukup, maka di situ ada langkah-langkah pembinaan terlebih dahulu. Makanya dikeluarkanlah surat peringatan 1. Kalau surat peringatan 1 itu tidak dijaga, ya, maka akan berlanjut dalam jangka waktu tertentu, akan berlanjut ke surat peringatan yang kedua. Ya. Nah, kalau misalkan surat peringatan kedua dia insaf, tidak mengulangi kesalahannya, memperbaiki pelayanannya, dan juga tidak mengulangi kesalahan yang sudah dibuat, ya tentunya ini adalah langkah-langkah pembinaan yang belum bisa kita langsung mengadakan penutupan. Baru kalau sudah surat peringatan kedua, pengusaha tersebut tetap membandel dan tetap melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, barulah kita akan memberikan surat peringatan yang ketiga, dan di situ juga akan diikuti dengan surat pencabutan. Dan apa yang menjadi perintah Bapak Bupati ini sudah kami lakukan di lapangan. Terbukti ada 4 pengusaha yang membandel, yang dengan cukup bukti setelah dilakukan pemberian sanksi administratif berupa SP1, SP2 sampai SP3, maka kesimpulan akhir itu dicabut karena memang yang bersangkutan melakukan pelanggaran sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Saya kira itu Pak, apa yang dilakukan oleh kami tentunya dalam rangka untuk menjelaskan persoalan-persoalan yang ada, dan alhamdulillah ya, ini persoalan yang memang secara umum terjadi di semua kabupaten kota. Tapi adalah tim KP3 kami sangat solid, terbukti kita rapat itu berpindah-pindah tempat, dan di sini juga tadi barusan ada rapat evaluasi akhir, sekaligus juga rapat persiapan untuk melakukan pengawasan kami di tahun 2023. Saya kira itu ada tindakan hukum nggak terkait, misalnya hanya sanksi saja, atau ada tindakan hukum lain terkait temuan-temuan itu? Apa hanya sekedar sanksi atau gimana? Terima kasih kawan-kawan media atas pertanyaannya sangat konstruktif dan masih dijawab secara komprehensif. Dari aspek pelanggaran administratif sudah diuraikan, ada beberapa sanksi yang sudah diterapkan oleh tim KP3, di antaranya SP1, SP2 akan sampai pencabutan izin bahasa sekarang EIB, bahasa SIUM. Ada juga pencabutan izin yang dilakukan oleh kawan-kawan dari Mawar
SPJB, surat perjanjian jual beli. Kalau izin itu dicabut itu tidak bisa jual beli. Di langkah administratif sudah dilakukan terkait apakah kemudian dari pelanggaran tersebut bisa nggak dibawa ke ranah hukum apabila ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum dengan ranah hukum pidana, apakah itu kemudian penimbunan atau mungkin juga nanti ada pelanggaran dalam sektor peraturan perundang-undangan, maka akan dibawa ke ranah. Dan salah satunya saya nggak ingat ini kasus di mana, tapi sudah masuk kami terkait dengan pupuk ini. Ada satu perkara di oleh satu nanti ada dinas luar. Ada satu perkara terkait dengan pupuk yang sudah dinaikkan oleh kawan-kawan dari Polres Situ Bondo, kami sudah terima perkara tersebut, kita serahkan ke pengadilan. Artinya juga langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Situbondo melalui tim KP3 itu sudah komprehensif. Langkah pemberian sanksi dari sisi administratif dilakukan, kemudian kita juga membawa pada kasus yang terkait dengan pelanggaran ini. Nanti detailnya segitu nanti bisa ditanya secara teknis. Nah, ini untuk menjawab keraguan masyarakat apakah tim KP3 hadir terkait dengan beberapa problematika. Memang tidak bisa kita mengakomodir seluruhnya. Keluhan-keluhan itu yang bisa kita lakukan adalah yang terdekat, cepat, memiliki bukti kuat, itu yang kita. Kita intervensi berarti ada langkah-langkah yang dilakukan oleh tim KP3 secara terukur, melakukan pembinaannya maupun kemudian nanti kawan-kawan dari Polres secara terukur pula milik perkara ini layak untuk proses pembinaan. Terkait ini saya mau menambahkan juga tadi, memang di setiap awal musim ya, itu selalu terjadi kekurangan pupuk, kehebohan. Negara mensubsidi tidak bisa secara keseluruhan, maka kemudian keluarlah aplikasi namanya ERDK yang di 2023 ini menjadi alokasi. Artinya tidak semua bisa diakomodir oleh negara dalam pemberian pupuk subsidi, tapi negara hadir terhadap problem ini, terhadap permasalahan negara. Nah, problem yang ada juga adalah beberapa kawan-kawan petani, nanti bisa dijelaskan secara dospor oleh Pak Sampaian. Ada beberapa petani yang belum mengisi ERDKK, sehingga syarat untuk mendapatkan pupuk subsidi itu adalah dari wilayah yang ada di aplikasi ERDKK itu yang kita berikan prioritas untuk diberikan pupuk subsidi. Nah, ketika mereka tidak mengisi itu, kita nggak bisa mengisi, jadi syaratnya kalau yang tidak terdaftar di ERDKK diberikan oleh kawan-kawan distributor, ya, kios, justru ada pelanggaran. Jadi yang dinamakan yang dia. Nah, ketika yang dia dikatakan mereka tidak tercover, tidak mengisi atau tidak tercover, jadi biasanya kawan-kawan ini yang kemudian menjadi kami menjadi heboh. Kita nggak bisa memberi kepada mereka karena mereka punya basis identifikasi untuk diberikan pupuk subsidi. Nah, ini memang sebuah kalau dibilang sifat ya bisa juga diberikan lepas begitu saja kurang pasti pupuk subsidi. Nggak bisa diberikan secara kita batasi dengan adanya metode aplikasi, nggak semuanya bisa mengisi aplikasi. Ini pasti akan terjadi, tapi insya Allah saya yakin negara
Situbondo akan hadir saya itu dan ini juga evaluasi usul-usul kami. Alhamdulillah ya pemerintah pusat kami kementerian juga melihat ini sebagai problem yang harus dicari solusinya. Kemudian juga hadir undang-undang baru ya, peraturan baru ya lahir kemarin tanggal 2 Januari 2023 ini akan menjadi basis dari kami di Pemprov melakukan evaluasi pembinaan institusi lewat peraturan Kementerian Perdagangan nomor 4 tahun 2023. Dari kami ini adalah bagian daripada kami tidak dan dalam kegiatan yang dilakukan oleh Polres dalam rangka untuk mendapatkan serat aspirasi informasi kalau mungkin setelah masyarakat banyak yang masukan terkait dengan masalah hukum dan itu kita tidak betul demikian memang dari temuan kami di lapangan bahwa setelah kami telusuri ternyata orang yang menyampaikan saya nggak pernah ada buku saya ternyata dia statusnya sebagai penyewa. Tentunya kalau namanya penyewa dia nggak masuk dalam alokasi PPH. Kemudian temuan juga dari kami setelah kita turun ternyata mereka tidak punya KTP, masih KTP lama, atau mungkin dia tidak membayar pajak PPWB-nya nggak ada, sehingga pada saat dia harus mengisi aplikasi untuk bisa masuk sebagai penerima pupuk bersubsidi, maksudnya melalui aplikasi mereka tidak bisa, sehingga mereka walaupun punya lahan tapi karena nggak masuk RPJK itu dia nggak dapat jatah. Ya, tentunya mereka ya saya punya lahan dan teriak saya tidak dapat pupuk. Seperti itu kondisi yang ada di lapangan dan sebenarnya upaya dari pemerintah daerah ini cukup signifikan, di mana untuk tahun ini sebenarnya kuota jatah pupuk untuk Kabupaten Situbondo itu sekitar dapat tambahan sesuai dengan SK Gubernur 4.000 sekian. Itu